Halo Bapak Ibu dan semuanya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Semua ceria? Ya harus dong. Dan sekarang mari kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kasih-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kasih-Mu ini Tuhan dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Tapi saya akan hanya bacakan di ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di rumah, ada di Alkitab ataupun di HP masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yang saya bacakan adalah ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dan semuanya yang selalu dalam lindungan Tuhan, diibaratkan misalkan kita hendak pergi ke sebuah tempat atau sebuah kota. Pastinya ada jalan yang lurus, pastinya ada jalan yang bagus, tapi juga pastinya agak jauh. Ada sebuah jalan pintas yang lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, agak berkelok-kelok, dan sedikit menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota tersebut atau ke tempat itu, pastinya harus memikir jalan mana yang hendak dilewati. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau memang itu tujuannya, ya tidak menjadi soal. Demikian juga kalau orang harus pergi ke sebuah tempat, kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa, yang penting sampai di tempatnya. Mau yang jauh atau sedikit pendek tapi rusak tidak masalah, yang penting tetap sampai tempatnya. Yang paling mengherankan atau menjengkelkan yaitu kalau ternyata ada sebuah jalan yang menyesatkan, tidak membawa orang pada sampai tujuan. Dan di sini yang dipersoalkan adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju sebuah kebahagiaan yang abadi. Banyak orang pada zaman ini atau saat ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi ataupun kebahagiaan akhirat. Bacaan pada hari ini mengisahkan tentang wejangan perpisahan Yesus dengan para murid-muridnya. Ia secara terus terang mengungkapkan dirinya dengan demikian, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di ayat 6 tadi itu. Perkataan Yesus ini merupakan inti dari pewahyuan dirinya, bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri adalah jalan. Yesus sendiri adalah satu-satunya pengantar atau perantara kepada Bapa di surga. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa melalui aku atau melalui dirinya. Maka kita tidak dapat bertemu dengan Bapa dan tinggal bersamanya kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus yang adalah sang kebenaran. Ia mengkomunikasikan kepada manusia hidup ilahinya.
manusia ilahi di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah anak yang bersatu dengan Bapa. Dan ini adalah sebuah persekutuan yang ilahi. Mengenal Yesus berarti juga mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti mengenal anak. Yesus menjadi pengwahyuan yang nyata dari Bapa dalam sejarah manusia. Untuk dapat melihat Bapa sendiri, maka kita perlu dengan mata iman untuk melihatnya dalam Yesus Kristus. Dan perkataan Yesus ini membuka pikiran Filipus untuk bertanya kepada Yesus. Dan bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Perkataan ini mengingatkan kita akan perkataan Musa kepada Allah di Gunung Sinai. Dan tunjukkanlah kemuliaan-Mu, kalau dari Keluaran 33 ayat 18. Dan di sini Yesus menegur Filipus karena sesudah mengenal dan tinggal bersama Yesus, namun Filipus sendiri belum mengenal Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Memang ya agak mengherankan karena Yesus sendiri sebelumnya juga sudah menegaskan, Aku dan Bapa adalah satu. Kali ini ia mengulangi kata lagi dengan perkataan dalam bacaan kita, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dari Yohanes 14 ayat yang ke-10. Sebuah persekutuan yang mendalam antara Bapa dan Putra merupakan persekutuan dalam tindakan. Ya, ini sabda yang diucapkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang dilakukannya berasal dari Bapa itu sendiri. Untuk apa? Untuk itu Yesus meminta kepada murid untuk percaya kepadanya. Filipus sendiri adalah pribadi yang sangat inspiratif dalam dialognya dengan Tuhan Yesus. Ia menunjukkan sikapnya yang jujur, polos di hadapan Tuhan Yesus. Ia tidak mengada-ngada dalam mengimani Tuhan Allah. Ia berkata benar kepada Tuhan Yesus dengan memintanya untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Dan pada akhirnya Yesus meminta untuk selalu percaya kepadanya, karena hanya dari Dialah dan Bapa adalah satu. Dan situ Filipus adalah gambaran hidup kita di hadirat Tuhan. Banyak kali kita sama seperti Filipus yang meminta Yesus untuk menunjukkan siapa Bapa kepada kita. Tetapi terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini pikirkanlah saat-saat kita mengalami krisis iman, saat-saat dosa atau saat-saat doa kita belum dikabulkan. Sikap protes kepada Tuhan bersungut-sungut, menjauh dari Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus mengenal siapa kita, diri kita, dan hidup kita. Ia sangat mengerti dan begitu peduli dengan kehidupan iman kita. Sebab itu ia meminta kepada kita untuk selalu percaya kepadanya. Kita berani meminta apa saja kepada Bapa dalam namanya, atau dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita juga harus percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu di dalam Roh Kudus. Mari kita mohon agar Yesus tetap menjadi jalan kebenaran dan hidup kita. Hanya Dialah satu-satunya perantara kita, pengantar kita kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali kami sebagai manusia kurang percaya, kurang mengimani, kurang mengerti
akan keberadaan-Mu. Kami sering bertanya-tanya, kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Hal tersebut yang sering sekali manusia ucapkan ketika manusia jatuh ke dalam keadaan yang begitu pahit. Namun sesungguhnya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah di dalam firman ini Tuhan, kami semakin dikuatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran kami. Tuhan yang makasih, hari ini Tuhan kami juga hendak menaikkan doa bagi seluruh kerabat, saudara, teman-teman kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menggendong segala penyakit, Tuhan yang menjauhkan, Tuhan yang mengangkat, sehingga mereka dapat kembali sembuh dan dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, kami juga sungguh berharap Tuhan, biarlah virus ini dan pandemi corona ini Tuhan cepat berlalu, sehingga kami dapat kembali menjalani kehidupan kami dengan selayaknya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di renungan harian online yang berikutnya. Dadah. Tuhan memberkati.